Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Ahmad Udlan Fauzi. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai ringkasan materi mata kuliah Ijaz Balaghah Prodi Ilmu Hadis semester 3. Oke, langsung saja. Jadi di sini sudah ada PPT-nya. Yang pertama, mengenai definisi dan berbagai pengertian Al-Qur'an. Secara bahasa, Al-Quran itu berasal dari kata qura'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau membaca. Adapun secara istilah adalah kalam Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf dan sampai kepada kita dengan jalan mutawatir. Membacanya merupakan ibadah, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas sebagai mukjizat bagi Nabi dan petunjuk bagi manusia. Kemudian nama-nama lain Al-Quran. Yang pertama Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 9. Kemudian Al-Furqan dalam Quran surat Al-Furqan ayat 1. Kemudian At-Tanzil dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 193. Kemudian Adz-Dzikr, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun, seperti itu ya ayatnya, dalam surat Al-Hijr ayat 9. Kemudian Alkitab dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fih. Kemudian mengenai mukjizat Al-Quran dan berbagai dimensi kajiannya. Jadi pengertian mukjizat itu sendiri yaitu adalah suatu hal yang luar biasa yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul dan disertai dengan kemenangan. Jadi mukjizat itu kan sesuatu yang khariqul adah, yang di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Jadi tidak mungkin manusia biasa itu menciptakan sesuatu yang khariqul adah tanpa kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aspek-aspeknya, yang pertama aspek kebahasaan, kemudian aspek berita gaib, yang ketiga aspek isyarat ilmiah. Jadi di dalam mukjizat Al-Quran itu terdapat kurang lebih 3 aspek tentang mukjizat Al-Quran. Yang pertama kebahasaan atau balaghah, yang kedua aspek berita gaib, kemudian yang ketiga aspek isyarat ilmiah. Jadi kan banyak di dalam Al-Quran yang sedikit membahas topik tentang ilmiah. Contohnya seperti penciptaan alam semesta, Rotkon Fafatakuma, seperti itu kan banyak yang sudah terbukti kebenarannya. Kemudian tentang mukjizat balaghah Al-Quran. Adapun definisi balaghah itu sendiri yaitu adalah kesesuaian kalimat antara konteks ucapan, situasi, dan kondisi lawan bicara disertai dengan penggunaan kalimat yang fasih, jelas, dan mudah dimengerti. Ya, jadi seperti itu ya definisi tentang balaghah. Adapun objek kajian balaghah, yang pertama ilmu ma'ani, kemudian kedua ilmu badi', yang ketiga ilmu bayan, yang akan dijelaskan selanjutnya. Jadi yang pertama ini ilmu badi' dan bayan Al-Quran. Artian badi' adalah ilmu yang menjelaskan tentang cara-cara yang digunakan untuk memperindah kalimat, yang membuatnya sangat nikmat untuk dibaca, diucapkan, ataupun didengar. Jadi ilmu badi' adalah ilmu yang menjelaskan tentang cara-cara yang digunakan untuk memperindah kalimat, yang membuatnya sangat nikmat untuk dibaca, diucapkan, ataupun didengar. Kemudian mengenai ilmu bayan, yang tadi termasuk objek kajian dalam balaghah, adalah ini ilmu bayan ya, ilmu yang menjelaskan cara-cara menyampaikan sebuah pemikiran, ide, gagasan, atau ungkapan dengan tarkib atau susunan yang bervariasi. Kemudian definisi ilmu ma'ani, dimensi ma'ani Al-Quran. Pengertian ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani adalah ilmu yang mempelajari tentang perkataan bahasa Arab yang sesuai situasi dan kondisi. Nah, jadi ilmu ma'ani adalah ilmu yang mempelajari tentang perkataan bahasa Arab yang sesuai situasi dan kondisi.
Adapun ruang lingkup dalam ilmu ma'ani Al-Quran itu yang pertama ada khobar, itu tentang kalimat berita. Yang kedua insya, kalimat yang bukan berita, jadi selain kalimat berita. Kemudian al-qasar, penghanyaan. Kemudian ada fasol dan wasol. Kemudian ijaz, musawat, dan itnab. Nah, jadi seperti itu. Kemudian lanjut ke nakiroh ma'rifat. Nakiroh sendiri itu artinya kata yang menunjukkan arti umum dan tidak spesifik. Kalau ma'rifat itu kebalikannya nakiroh, yang artinya kata yang menunjukkan arti khusus dan spesifik. Jadi seperti kalau nakiroh rajulun, nah seperti itu kan masih umum. Laki-laki mana? Laki-laki kan banyak. Kalau ma'rifatnya zaidun, oh zaidun. Kemudian mufrad dan jamak dalam Al-Quran. Adapun mufrad sendiri adalah kata yang menunjukkan satu atau tunggal, sedangkan jamak adalah kata yang menunjukkan arti banyak, lebih dari dua, dengan penambahan aturan tertentu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi nanti jamak itu akan ada penambahan aturan tertentu seperti ziyadah, nakos, atau syakel. Itu kan banyak, tergantung bagaimana wazannya, wazan jamaknya. Dan lafadz yang selalu mufrad dalam Al-Quran, ada lafadz yang selalu mufrad. Jadi di dalam Al-Quran lafadz tersebut dimanapun tempatnya, dimanapun suratnya tetap mufrad. Yang pertama ard, bumi. Jadi kata ard di dalam Al-Quran itu kan selalu mufrad, tidak ada jamaknya. Dan sirot, lafadz yang selalu jamak seperti lub, al-wab, kub, akwab. Ini sebenarnya akwab ya, salah pengetikan. Kemudian lafadz yang kadang mufrad dan jamak seperti sama, samawat, riyah. Jadi samawat, sama itu kadang bisa jamak, kadang bisa mufrad, tergantung konteks dalam Al-Qur'annya. Kemudian lanjut as-su'al wal jawab fil Qur'an. As-su'al diartikan sebagai upaya untuk mendapatkan pemahaman, sedangkan al-jawab diartikan sebagai kalimat yang berfungsi sebagai jawab dari syarat. Jadi ada kaitannya seperti jawab syarat, syarat jawab, seperti itu. As-su'al ini sebagai upaya untuk mendapatkan pemahaman pertanyaan as-su'al, dan al-jawab ini sebagai kalimat yang berfungsi sebagai jawab dari syarat. Dan dalam as-su'al wal jawab fil Qur'an ini ada kaidah-kaidahnya. Yang pertama, jawaban harus sesuai dengan pertanyaan. Di antara pertanyaan dan jawaban harus sambung, sinkron. Kemudian yang kedua, jawaban terkadang lebih umum atau lebih ringkas sesuai yang dikehendaki. Jadi terkadang itu jawaban lebih umum ataupun bisa lebih ringkas sesuai yang dia kehendaki. Kemudian bentuk kalimat antara pertanyaan dan jawaban harus sesuai, seperti itu. Kemudian yang terakhir, tidak menyalahi kaidah umum yang berlaku. Kemudian lanjut ke hakikoh wal majaz fil Quran. Pengertian hakikoh adalah pengembalian atau penempatan makna sebuah kata sesuai dengan maksud dan tujuan tertulis tanpa adanya pemutaran makna dari makna asalnya. Saya ulang lagi ya. Jadi hakikoh adalah pengembalian atau penempatan makna sebuah kata sesuai dengan maksud dan tujuan tertulis tanpa adanya pemutaran makna dari makna asalnya. Jadi hakikoh itu hakikatnya makna itu sendiri. Jadi kalau sama makna suatu makna, suatu kata itu dapat memberikan maknanya sendiri tanpa adanya keterangan dari kata lain. Hakikoh seperti itu, berdiri sendiri. Kemudian majaz adalah menggunakan suatu kata bukan pada makna asalnya karena adanya qarinah yang mencegah penggunaan makna asal, disertai adanya hubungan antara kedua makna yang digunakan dan makna asal. Saya ulangi lagi. Jadi majaz adalah menggunakan suatu kata bukan pada makna asalnya, jadi dimajazkan, jadi diibaratkan
halnya seperti itulah. Jadi majaz adalah menggunakan suatu kata bukan pada makna asalnya karena adanya qarinah yang mencegah penggunaan makna asal, disertai adanya hubungan antara kedua makna yang digunakan dan makna asal. Seperti itu tentang majaz itu pengibaratan. Adapun macam-macam hakikah wal majaz fil Quran. Yang pertama lughawiyah, yang kedua syariah, yang ketiga urfiyah, kebiasaan. Dan lanjut am wa khos fil Quran. Pengertian am adalah lafaz yang diciptakan untuk pengertian umum yang sesuai dengan pengertian tiap lafaz itu sendiri tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu. Jadi saya ulangi, am adalah lafaz yang diciptakan untuk pengertian umum yang sesuai dengan pengertian tiap lafaz itu sendiri tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu. Jadi seperti nakiroh, am itu sendiri menunjukkan makna umum, bukan spesifik. Kemudian khos, pengertian khos adalah lafaz yang mengandung makna khusus atau satu pengertian. Khos dalam Al-Quran bersifat qat'i. Jadi khos ini sama halnya seperti ma'rifat. Kalau di dalam Al-Quran, lafaz-lafaz yang sudah khos, yang sudah mempunyai makna yang khos itu bersifat qat'i, baik maknanya maupun ataupun tulisannya. Kemudian mujmal wa mubayyan fi Quran. Mujmal adalah suatu lafaz yang belum jelas, yang tidak dapat menunjukkan arti sebenarnya apabila tidak ada keterangan lain yang menjelaskan. Jadi mujmal itu seperti halnya mubham, jadi samar, sesuatu yang belum jelas. Jadi kalau belum jelas itu kan tidak dapat menunjukkan arti sebenarnya. Ya, kalau ingin menunjukkan arti sebenarnya, maka harus ada keterangan lain yang menjelaskan. Seperti itu ya. Jadi mujmal adalah suatu lafaz yang belum jelas, yang tidak dapat menunjukkan arti sebenarnya apabila tidak ada keterangan lain yang menjelaskan. Kemudian mengenai mubayyan, itu kebalikannya mujmal. Jadi lafaz yang jelas dan tidak memerlukan penjelasan dari lafaz yang lainnya. Jadi kalau lafaz mubayyan dalam Al-Quran ini lafaz yang sudah jelas, baik maknanya maupun ataupun katanya ataupun lafaznya. Jadi tidak memerlukan penjelasan dari lafaz-lafaz lainnya ataupun dari hadis. Kemudian pembagian mubayyan, yang pertama mubayyan dengan perkataan, kedua mubayyan dengan perbuatan, yang ketiga mubayyan dengan isyarat, yang keempat mubayyan dengan mendengarkan sesuatu, yang kelima mubayyan dengan diam. Kemudian mutlak wa muqayyad fi Quran. Mutlak adalah lafaz yang menunjukkan satu hakikat tanpa sesuatu qayyid. Jadi mutlak adalah lafaz yang menunjukkan satu hakikat tanpa sesuatu qayyid atau pembatas. Jadi kalau sudah ini ya ini, mutlak ini, tanpa adanya suatu pembatas yang mencegah maknanya. Kemudian muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan satu hakikat dengan batasan, dan batasan tersebut terkadang batasan berbentuk sifat atau jenis. Jadi kalau muqayyad ini lafaz yang menunjukkan satu hakikat tapi dengan suatu batasan. Jadi berbeda dengan mutlak tadi, yang mana mutlak ini tanpa suatu qayyid, tanpa suatu pembatas. Kalau yang muqayyad ini dengan batasan-batasan. Dan batasan tersebut terkadang berbentuk sifat ataupun jenis. Kemudian yang terakhir, dalam materi ijaz balaghi, mafhum mantuk wa mafhum fi Quran. Mantuk itu sendiri adalah makna yang dikandung oleh kata yang terucap. Nah, kalau secara bahasa mantuk itu kan berasal dari natoko yantiku, natkon, mantuk, mantungkon. Jadi artinya natoko yantiku, mengucapkan. Jadi kalau mantuk artinya makna yang dikandung oleh kata yang terucap. Jadi maknanya ini sudah terkandung dalam kata-kata yang diucapkan.
Kemudian ini pembagiannya ada dua mantuk. Yang pertama, lafadz yang tidak memiliki kemungkinan lebih dari satu arti, nas. Jadi lafadz ini sudah mutlak ataupun bisa diartikan sudah ma'rifat, begitu ya. Jadi lafadz yang tidak memiliki kemungkinan lebih dari satu arti, jadi artinya hanya satu, ya ini mutlak, maknanya ini. Kemudian yang kedua, lafadz yang memiliki kemungkinan lebih dari satu arti. Ya, kalau yang ini jadi masih mujmal, lafadz yang memiliki kemungkinan lebih dari satu arti. Jadi arti ini bisa, arti itu bisa. Jadi arti yang mana sesuai dengan konteks siyakul kalamnya. Kemudian mafhum adalah makna yang ditunjukkan oleh lafadz yang tidak berdasarkan pada bunyi bacaan. Saya ulang lagi, mafhum adalah makna yang ditunjukkan oleh lafadz yang tidak berdasarkan pada bunyi bacaan. Jadi kalau mantuk tadi ini kan makna yang dikandung atau makna yang ditunjukkan oleh kata-kata yang terucap ataupun kata-kata pada bunyi bacaan. Jadi yang terucap. Kalau bunyi bacaan jadi kan yang terucap. Kalau mantuk itu. Kalau mafhum, makna yang ditunjukkan oleh lafadz yang tidak berdasarkan pada bunyi bacaan. Jadi maknanya itu ditunjukkan bukan dari kata-kata yang terucap, jadi selainnya. Kemudian pembagian mafhum, yang pertama mafhum muwafaqah, yang kedua mafhum mukhalafah. Jadi seperti itu tadi ringkasan materi ijaz balaghi semester 3 prodi ilmu hadis. Semoga dapat bermanfaat dan mudah dipahami seperti ini ya. Nah, ini mutlaq wa muqayyad fi Quran, kemudian ini mujmal wa mubayyan fi Quran, wa khas fi Quran, haqiqah wal majaz. Nah, ini as-su'al wal jawab fil Quran. Jadi seperti itu tadi. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Saya Hamad Fauzi undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.